Bisa lihat? Karena dia datang ke dalam dunia, dunia menolak dia. Hati-hati ya, hai orang anugerah. Ya. Dia datang pada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Ya kan? Nggak terima tuh. Cuma nanya. Selalu nanya, bagaimana itu? Dan sialnya dia mesti puas, saya mesti jawab, kita mesti jawab, dia mesti puas. Dianya yang nggak mau percaya pada Tuhan, tapi dia nanya supaya memperkuat dia tidak percaya. Jadi kalau dia nanya lalu kita tidak, kok begitu sih Pak? Kok begitu sih Bu? Masa Tuhan begitu? Nah, yang Tuhan yang engkau tahu seperti apa? Coba tolong bilang pada saya. Kira-kira begitu ya kalau saya tanya ya balik ya. Ketika protes kepada Tuhan, kira-kira kalau saya tanya, ya Tuhan yang engkau mau itu seperti apa? Mesti baik, oke, silakan. Cuma baik aja. Adil. Suci Tuhan, kudus Tuhan, pencipta Tuhan, tidak ada penasehat bagi Tuhan, tidak ada yang menasihati Tuhan. Lalu kita punya hak apa? Kalau ayat Alkitab itu cuma berhenti di situ. Dunia menolak dia, tamat kita. Tetapi Tuhan kan bukan seperti itu ya. Ayat 12 dia bilang, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dia cuma tuntut apa sih? Percaya. Kamu percaya nggak saya ciptakan dunia ini? Kamu percaya nggak saya yang jaga di dunia ini? Kamu percaya nggak saya yang topang dunia? Percaya nggak? Lalu kita bilang gampang sekali percaya. Iya. Tapi bagaimana proses sampai dia tanya, percayakah engkau? Percayakah engkau bisa masuk surga? Saya sudah mati bagimu. Saya berkorban bagimu. Itu jarang sekali dipikirkan. Yang dipikir cuma ilmu gini, kok cuma percaya Pak? Sola fide Pak? Kok cuma percaya Pak? Tapi tahu nggak saudara, proses sampai dia tanya, apakah engkau percaya? Dia datang ke dalam dunia dan dunia menolak dia. Saudara, ini kan udah mau Natal ya? Masih lama ya? Oh, ini besok November, langsung mulai ber ini. Babi sudah mulai ketakutan di Manado ini. RW juga sudah mulai takut mereka. Sudah mulai ber dan kita mulai nyanyi. Dia datang di Palungan dengan senang sekali kita menyanyi. Anak Tuhan tuh datang lahir di Palungan, kita ketawa-ketawa. Puji Tuhan. Lahir di Palungan. Memang saudara kira enak tuh dari surga yang mulia lalu turun tinggal di Palungan? Lalu hidup tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, hidup menderita, dipukuli oleh orang-orang yang dia sayang, dipukuli oleh orang-orang, dicambuk oleh orang-orang yang dia sayang. Memangnya mudah itu saudara? Lalu disalib, tapi dia bilang pada Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sesudah itu lalu Yohanes tulis kitab ini. Jadi kitab ini ditulis oleh Tuhan Yesus di sorga. Makanya dia bilang telah. Yohanes bilang, Yohanes 3:16, Yohanes 1:12, semua yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dia cuma tanya, percayakah engkau? Dia sudah sakit sekali, sudah menderita sekali. Lalu dia tanya, Sony, percayakah saya dapat menyelamatkan engkau? Sony, percayakah saya menyelamatkan engkau? Percayakah? Lalu saya tanya, belum Tuhan, belum jelas, coba bikin lagi Tuhan. Sekali lagi. Itu yang Alkitab bilang, kalau engkau menolak, engkau sedang menyalibkan Yesus 2 kali. Kalau engkau menolak Yesus mati bagimu, engkau sedang menginjak-injak kepala anak Allah. Saudara mau tahu ayatnya? Mari kita lihat Ibrani pasal 10. Saya sebenarnya jarang mau buka-buka Alkitab di kitab lain. Tapi ini saudara mesti lihat ini. Ya kan? Ibrani pasal 10. Ada dosa-dosa sengaja. Ya. Sengaja berbuat dosa, ayat 26. Jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban menghapus dosa itu. Apa itu dosa itu? Itu dia sudah datang padamu, dan engkau tolak. Dia sudah datang kepada dunia, dan dunia tolak dosa sengaja. Apa yang terjadi dengan itu? Yang terjadi ayat 27, Ibrani 10 ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dengan api dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka.
Jika ada orang yang menolak hukum Musa, dia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan ke atas dia yang menginjak-injak kepala anak Allah, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis dalam perjanjian yang menguruskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Engkau tolak, selesai hidup lo. Saudara, tetapi orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang durhaka, penolak Yesus, menghina Tuhan dengan sadar atau tidak sadar, yang hidupnya berkelimang dosa, tapi masih lihat dosa orang, padahal dia berada sama-sama dalam kubangan dosa, tapi sibuk juga dengan dosa orang lain, sehingga merasa lebih baik dari orang lain. Itu kan lucu, sama-sama main lumpur, tapi merasa dia lebih bersih dari orang lain. Orang munafik banget kayak begitu. Ya, sangat-sangat. Menerima diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada 2 anak, anak-anak Allah karena percaya pada Yesus, dan ada anak tunggal Allah. Bayangin aja tuh orang-orang berdosa yang hina, harusnya di neraka, dan selalu menuntut Tuhan, Tuhan kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa Tuhan hidup saya seperti ini? Ya kan? Kenapa? Tuhan bilang orang-orang itu yang ketika percaya diangkat menjadi anak-anak Allah. Menjadi apa di atas itu? Menjadi terang, hidup di dalam terang, gitu ya, di situ. Dia harus terang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia. Dunia dijadikan oleh dia. Orang yang ada dalam terang itu sebenarnya tidak pernah takut dengan gelap, gini ya. Kalau ada terang ini kan nggak ada yang nggak takut gelap ya. Siapa yang takut gelap kalau terang? Ada gelap? Nggak ada. Karena terang itu menelan itu kegelapan. Orang yang dalam terang nggak pernah takut dengan gelap. Makanya orang yang jadi anak-anak Allah nggak pernah harusnya takut dengan sesuatu. Pasti nggak akan bilang begini, Tuhan kenapa begini ya hidup saya. Kita akan bilang begini, Tuhan ada Engkau. Hidup seperti ini Tuhan, tapi ada Engkau. Kita mengalami itu dengan COVID ini. Tapi ada Engkau. Ada Engkau Tuhan. Setiap saat, dimanapun berada, saya anak-anak Allah. Saya sekarang percaya pada Tuhan Yesus. Karyanya luar biasa bagi hidup saya. Dan tidak mungkin meninggalkan saya. Kalau dia bayar dengan nyawanya, bagaimana mungkin dia biarkan saya? Saya lupa lagi pakai jam hari ini. Saya mau contoh ke saudara, lupa pakai jam. Almarhumah Katie Ward. Sebelum meninggal, dia bilang pada saya, Pak Sony ada hadiah yang saya mau kasih ke Pak Sony. Tolong jaga. Lupa saya bertahun-tahun, baru 2 minggu lalu ingat. Ada jam yang dia kasih. Wah, saya setiap lihat ini Katie ada di sini. Ini ada cinta Katie kepada saya. Dan dia bilang pada saya waktu itu, Pak Sony, ini saya beli di Bali. Bali ini masih ingat Pak Sony utus saya ke Bali supaya kita bisa melayani Tuhan di Bali. Tolong lihat jam ini. Saya gak akan sia-siakan jam itu. Udah rusak dibenerin sama Ibu Yus. Ya kan? Jadi kalau saya pakai jam, lalu kemarin nggak lihat saya udah begini-begini. Udah begini. Nggak ada yang orang lain. Terus saya tanya, ada yang tahu jam nggak di sini? Nggak ada. Ada yang tahu jam nggak? Nggak ada. Goyang-goyang. Sudah berapa menit nggak ada yang tanya, terpaksa saya bilang ke Om Malena, ini jam baru loh. Nah, kalau Pak Sony kita nggak lihat, aduh, sedih banget. Saya udah pakai jam, nggak ada yang lihat. Itu kan kalau orang kasih, saudara. Kalau Tuhan kasih keselamatan padamu, engkau bangga nggak tunjukin kepada orang? Saya sudah selamat karena Tuhan. Padahal saya berdosa sekali. Kalau engkau mau tahu saya berdosa sekali. Tapi Tuhan selamatkan saya menjadi anak Tuhan loh saya. Lihat nggak di saya Ibu Upi? Saya sekarang anak Tuhan. Ibu Upi bilang, sama Pak kita. Yang sama kan? Ya. Orang yang ada dalam terang akan dilihat orang.
Orang yang ada dalam terang tidak pernah takut gelap. Kenapa? Karena dia bersama-sama dengan yang menciptakan terang, yang adalah terang, saudara. Jadi, dia telah datang, engkau telah percaya, engkau telah menjadi anak-anak Allah, engkau telah berada di dalam terang. Tolong ingat, ada banyak orang berjuang untuk pelayanan. Ada bahkan yang dibakar karena melayani Tuhan. Ada yang dianiaya karena melayani Tuhan. Ada yang pergi jauh karena melayani Tuhan. Lalu kita kenapa di sini? Karena di sini kita juga harus melayani Tuhan. Jadi ketika Pak Das datang, Pak Daniel tadi datang, dia datang di sini, lalu saya bilang, saya lagi bikin buku acara, Pak. Dia nggak bilang, karena kami biasa begitu waktu di P6 sana. Jadi saya cuma bilang, ini saya akan bikin begini, dia langsung ambil, lalu dia duduk di lantai. 68 tahun loh itu duduk di lantai, saya nggak bisa duduk di lantai. Saya mesti duduk di kursi kebesaran. Itu orang besar. Dia duduk di lantai, dia udah mulai iris-iris. Begini, nanti Pak kita bikin begini. Dan sudah jadi. Wow. Luar biasa. Sudah jadi. Saya bilang ke dia, Pak Daniel, Pak Das, Ale, tahu nggak kenapa Bapak ada di sini? Salah satunya adalah melayani ini, membuat itu buku acara itu, karena saya mau ke Ngembul, ke Dungung, ke Blitar. Pak Das tahu nggak itu kira-kira? Sadar nggak Tuhan suruh itu? Pasti nggak dong. Tuhan kan nggak bisik. Ayo ke Jakarta. Kan tujuannya cuma lihat anak kan? Cucu. Tapi kan mesti ada pelayanan. Saudara tahu nggak? Apapun yang kita mau lakukan pasti di ujungnya adalah pelayanan. Cuma kecil aja. Ada orang yang pergi. Hari ini hari reformasi. Bagaimana para hamba Tuhan, ada Zwingli, ada Calvin, ada Martin Luther, ada orang-orang lain, ada John Huss, ada macam-macam. Bahkan ketika dia terjemahkan Alkitab, dia dibakar hidup-hidup di situ. Karena dia terjemahkan Alkitab. John Huss namanya. John Huss tulisannya. Ada banyak sekali orang seperti itu. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka sudah ada di dalam terang. Tetaplah bersyukur. Karena dari hamba dosa yang sangat kelam, kita boleh menjadi anak-anak Allah. Tetaplah bersyukur. Karena sebagai anak-anak Allah, kita hidup di dalam terang. Tetaplah bersyukur. Karena kalau kita hidup dalam terang, kita nggak boleh takut apapun. Karena kita dalam terang. Tetaplah bersyukur. Karena ketika kita tidak takut, tidak ada lagi keraguan, kita harus melayani Tuhan. Saudara yang sedang Tuhan Yesus, Tuhan akan menguatkan saudara. Ya,